Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Retnowati, peserta Latsar CPNS 2021 di lingkungan Provinsi Banten, Angkatan 25. Saya bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Kabupaten Serang. Di sini saya akan kembali berbagi pengalaman Latsar selama pembelajaran materi Agenda 3. Tidak jauh berbeda dengan pembelajaran materi Agenda 1 dan 2, bahwa sistem pembelajaran Agenda 3 pun dilakukan secara sinkronus, yaitu pemaparan materi langsung oleh Widyaswara secara online. Di sini kami melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting. Dan yang kedua, pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri, mencakup pengerjaan tugas, baik tugas-tugas individu maupun tugas kelompok. Pembahasan materi Agenda 3 mencakup materi Whole of Government atau WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN, serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan agar terbentuknya profesionalisme ASN. Yang pertama yaitu WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen, program, dan pelayanan publik. Kedua, pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan itu sendiri. Materi yang ketiga ialah tentang manajemen ASN, di mana sebagai seorang ASN diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN itu sendiri. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak seperti gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sesuai dengan asas proporsionalitas ASN yang telah memperoleh hak, tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi.
Untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, pengelolaan ASN dapat diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dalam perkembangan zamannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.